Hai teman-teman, hai Pak. Perkenalkan nama saya Cynthia Febriana Brukaban. Saya berasal dari SMA 1 Kadu Boarding School 3 Johar, kelas 12 IPS. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesederhanaan dan kesetiaan menurut Santo Yusuf. Nah, teman-teman semuanya, sebelum saya menjelaskannya, supaya jangan lupa untuk di like, subscribe, dan di share ya. Terima kasih. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas praktek saya ini yang berjudulkan Kesederhanaan dan Kesetiaan menurut Santo Yusuf dengan tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari praktek ini adalah untuk memenuhi tugas dari guru saya, Pak Natalius Tarigan, di bidang studi agama. Selain itu, praktek ini juga bertujuan untuk menambah wawasan bagi para pendengar dan bagi para penonton. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Natalius Tarigan selaku guru agama yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang saya tekuni. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas praktek saya ini. Saya menyadari bahwa tugas praktek yang saya jelaskan ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan saya nantikan demi kesempurnaan tugas saya ini. Kesederhanaan dan kesetiaan menurut Santo Yusuf. Santo Yusuf adalah seorang yang setia, baik dan murah hati. Namun demikian, ia sempat ragu untuk mempersunting Maria sebagai istrinya. Ketika ia dan Maria akan menikah, ia mengetahui bahwa Maria akan memiliki bayi dan ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya pada saat itu. Hingga pada suatu malam, seorang malaikat datang pada Yusuf dan memberitahu bahwa bayi yang dikandung Maria adalah putra Allah dan memberitahu agar siap sedia untuk menikahi Maria. Malaikat itu juga meminta Yusuf menamai bayi itu Yesus, yang akan menjadi juru selamat bagi dunia. Hal tersebut membuat keraguan Yusuf hilang. Tidak hanya sekali, malaikat pun datang untuk kedua kalinya meminta Yusuf untuk membawa Maria dan Yesus ke Mesir, menghindari Raja Herodes yang ingin membunuh seluruh anak-anak di Bethlehem yang berumur di bawah 2 tahun. Kemudian, malaikat pun datang untuk ketiga kalinya, agar Yusuf, Maria, dan Yesus kembali. Dengan setia, Yusuf mematuhi kembali apa yang dikatakan malaikat itu. Yusuf membawa Maria dan Yesus ke Nazaret di Galilea dan tidak kembali ke Bethlehem. Sepanjang hidupnya, Santo Yusuf menjalankan tugasnya dan kewajibannya dengan berani dan setia, baik dalam mematuhi perkataan malaikat kepadanya maupun dalam menjalankan perintah Tuhan yang diberikan kepadanya, seperti membawa keluarganya ke Mesir agar tetap aman dari Raja Herodes, lalu kembali ke Nazaret, membawa Yesus ke Bait Allah untuk disunat dan dipersembahkan kepada Allah, dan melakukan perjalanannya ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Paskah. Yusuf merupakan suami dari Maria. Yusuf kebangsaan dari Kekaisaran Romawi dan lahir di Bethlehem. Ayah Yusuf bernama Yakub. Yusuf memiliki saudara yang bernama Klopas. Pada abad ke-8 dan ke-9, pada 19 Maret ditentukan sebagai Hari Raya Santo Yusuf. Pada tahun 1955, Sri Paus Pius XII memaklumkan pesta Santo Yusuf Pekerja yang dirayakan pada 1 Mei. Pesta ini menekankan martabat pekerjaan dan keteladanan Santo Yusuf sebagai pekerja dan untuk menyetarakan kembali keikutsertaan gereja dalam karya penyelamatan Allah. Kesederhanaan dari Santo Yusuf. Santo Yusuf yang hidup sederhana dapat menjadi teladan bagi kita umat Katolik. Santo Yusuf dan Bunda Maria mempersembahkan Yesus di Bait Allah. Mereka mempersembahkan 2 ekor anak burung merpati sebagai kurban yang merupakan suatu pengecualian yang diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang tidak mampu mempersembahkan kurban anak domba seperti yang diwajibkan. Santo Yusuf juga hidup dengan sederhana dapat dilihat dari seorang yang miskin sepanjang hidupnya. Ia harus bekerja keras dalam bengkel tukang kayunya, tetapi ia tidak keberatan. Ia bahagia dapat bekerja bagi keluarga kecilnya. Yusuf yang sangat menyayangi dan mengasihi Yesus dan Maria. Kesetiaan dari Santo Yusuf dapat kita lihat sewaktu ia menemukan Maria yang sudah mengandung. Ia tetap tidak membongkar keadaan Maria kepada orang lain. Ia tidak mau mencemarkan nama baik Maria di depan umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi maksudnya ini dipertimbangkannya lagi dengan matang. Dan pada akhirnya Yusuf tetap bersama Maria dan membesarkan Yesus. Dan ia seorang bapa yang sangat bertanggung jawab akan kehidupan keluarganya. Dengan talenta khusus sebagai tukang kayu, ia bekerja keras dari usahanya untuk menghidupi Yesus dan Maria.
Baiklah, berikut sudah saya jelaskan mengenai kesederhanaan dan kesetiaan menurut Santo Yusuf. Refleksi dari diri saya sendiri menurut kesederhanaan dan kesetiaan dari Santo Yusuf yaitu yang pertama ada kesetiaan. Supaya kita selalu setia dalam hidup Tuhan. Dan yang dapat saya perbaiki dalam diri saya yaitu jangan pernah meninggalkan teman, terutama keluarga saat mereka mengalami kesusahan atau berada di posisi yang paling bawah. Bahkan, kita harus tetap mensupport dan mendukung mereka supaya bisa bangkit kembali untuk melakukan segala aktivitasnya yang pernah mereka lalui dulu. Yang kedua, hidup dalam kesederhanaan. Hidup dalam kesederhanaan itu seperti tetap menerima keadaan kita baik itu susah maupun senang. Walaupun kita memiliki banyak uang, layaklah kita tetap hidup sederhana, melakukan pekerjaan yang dapat kita lakukan, terutama membantu orang tua, seperti orang tua yang pekerjaannya hanya berladang. Tidak perlu malu jika memang orang tua kita hanya seorang petani. Layaklah kita menerima semua itu, karena itu termasuk kesederhanaan yang dapat kita teladani dari Santo Yusuf. Contohnya yang sudah kita lihat contohnya yang sebagai hanya tukang kayu. Sekianlah yang dapat saya sampaikan mengenai kesederhanaan dan kesetiaan menurut Santo Yusuf. Atas bimbingan dan arahan Pak Natalius, saya ucapkan sekian dan terima kasih.